Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20, nama saya Muhammad Agi Barul Faiz sebagai preview materi, dan selanjutnya ada Kamaluddin Fasya sebagai pemateri dan juga Raffi Akmal Suryatama sebagai pemateri juga. Untuk Kamaluddin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik saudara Agi. Baik. Untuk saudara Raffi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik saudara Agi. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik. Lanjut ke materi yang diambil, judulnya yaitu pengambilan keputusan. Ya, lanjut. Baik, terima kasih untuk saudara Agi. Akan saya lanjutkan pengertian dari pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Harold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan, atau suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Ya, untuk pengertian dari keputusan sudah sangat jelas. Ya, pengertian dari keputusan ini adalah hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara alternatif bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ingin dihadapi. Next, saudara Kamal atau saudara Hafiz. Oke, selanjutnya adalah tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, untuk tujuan dari pengambilan keputusan sangat jelas, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah, terutamanya pada masalah organisasi, agar kegiatan organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Sebagai pemimpin juga harus uh, mengambil keputusan dengan bijak, ya. Lanjutkan, saudara Kamal atau saudara Hafiz. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif atau mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua ada pengambilan keputusan secara rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data tersebut. Ya, untuk dasar pengambilan keputusan memiliki jenis-jenisnya. Nah, yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi.
Intuisi ini memiliki resiko, yaitu bersifat subjektif, mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan. Selanjutnya yang kedua ada pengambilan keputusan rasional. Keputusan secara rasional merupakan sebuah keputusan ya yang diambil dengan menggunakan pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi dengan menggunakan logika atau pemikiran secara terpola. Selanjutnya berdasarkan fakta. Keputusan berdasarkan fakta ini itu pada kumpulan-kumpulan informasi yang fakta dan dikelompokkan secara sistematis. Lanjut. Ini selanjutnya lanjutan dari dasar dari pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi, pengalaman-pengalaman masa lampau. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efektif dan juga efisien. Baik, jenis-jenis dari keputusan ini sangat jelas dan ada 5 juga. Jadi ini yang keempat dan kelima. Ya, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, setiap orang pasti memiliki pengalaman ya, dan mengingat kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, untuk apa itu? Agar permasalahan tidak terulang kembali. Selanjutnya yang kelima ada pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang ini sudah jelas setiap pemimpinan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Saya dilanjutkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun rasional, perlu diperhitungkan juga dalam pengambilan keputusannya. Lalu yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Baik. Terima kasih, Saudara Raffi. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Faktor pengambilan keputusan benar perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan sudah pasti dijadikan bahan untuk tercapainya tujuan dalam organisasi. Nah, untuk ini, jadi dalam berorganisasi kita harus menentukan keputusan dengan bermusyawarah dan jangan bergantung kepada keputusan pribadi karena seringkali tidak tepat. Lanjut, Saudara Kamal, Saudara Rafi. Kemudian pengambilan keputusan dibagi menjadi 2. Yang pertama secara individu. Individu ini pengambilan keputusan yang dihadapi oleh perseorangan tanpa menunggu pendapat orang lain. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan secara kelompok. Pengambilan keputusan kelompok ini berdasarkan hasil diskusi atau bersama dengan satu tujuan yang merupakan hasil dari pemikiran orang-orang tersebut. Baik, pengambilan keputusan dibagi menjadi 2. Benar. Keputusan ada 2, yaitu individu dan kelompok. Untuk yang individu sudah pasti mengambil keputusannya dengan sendiri dan kemungkinan juga untuk menyelesaikan permasalahan pribadi. Dan untuk yang kelompok biasanya pada organisasi di mana keputusannya harus dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Baik, saya lanjut. Ya, kemudian
ada kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan secara individu. Yang pertama, kelebihannya untuk keputusan secara individu ini adalah yang tidak perlu menunggu persetujuan dari orang lain. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil cepat. Yang ketiga, jika punya pengalaman yang luas dan kemampuan yang tinggi, maka keputusan yang diambil akan tepat. Ya, untuk kelebihannya sudah tertera. Kelebihan, ya, pertama, tidak perlu menunggu persetujuan orang lain. Ya, kelebihan ini biar diambil itu secara cepat, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk mengambil keputusan. Keputusannya benar, keputusan yang diambil secara cepat, tidak perlu menunggu. Nah, ketiga, jika mempunyai pengalaman yang luas dan kemampuan yang tinggi, maka keputusan yang diambil akan tepat. Benar, mengambil keputusan apabila seseorang memiliki pengalaman yang cukup banyak, maka tidak akan ragu untuk mengambil keputusan karena mereka pernah menyelesaikan kasus yang sama. Ya, selanjutkan, saudara Kamal. Baik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, terkadang tanpa persetujuan orang lain, keputusan menjadi kurang tepat. Kemudian yang kedua, ketika keputusan tidak tepat, maka tanggung jawab keputusan akan menjadi individu atau terlalu membebani. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara cepat terkadang hasilnya tidak tepat karena tidak mendapat saran dari seseorang. Benar-benar. Untuk kekurangannya sudah pasti, ini untuk individu ya. Individu tuh kekurangannya pasti hasilnya tuh selalu tidak tepat karena tidak mendapatkan saran dari orang lain. Ini bisa disimpulkan oleh saya, keputusan pribadi memang memiliki kekurangan, yaitu keputusan menjadi kurang tepat karena tidak dapat saran dari orang lain, dan apabila keputusan tidak tepat akan menjadi tekanan untuk dirinya sendiri. Gitu. Lanjut. Kemudian ada pengambilan keputusan secara kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangannya secara kelompok yaitu yang pertama, untuk kelebihan merupakan hasil pemikiran beberapa orang yang saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan menjadi beban bersama. Kemudian yang ketiga, pemikiran dari beberapa orang yang dijadikan satu agar terciptanya suatu keberhasilan organisasi tersebut. Benar-benar sangat jelas untuk kelebihan keputusan secara kelompok. Ya, kelebihan secara kelompok ya, merupakan hasil pemikiran beberapa orang yang saling melengkapi. Karena dengan berkelompok ini kita bisa menghasilkan suatu pikiran agar tujuan organisasi berjalan dengan efisien. Selanjutnya, kesalahan dalam pengambilan keputusan menjadi beban bersama. Ya, karena tidak seperti individu, berbeda. Nah, kalau individu menjadi tekanan diri sendiri, menjadi tekanan sendiri, sehingga mereka pusing lah ya sendiri. Nah, kalau apabila berkelompok, beban tersebut terbagi menjadi bersama, menjadi ringan lah bebannya. Selanjutnya, pemikiran dari beberapa orang yang dijadikan satu tujuan agar terciptanya suatu keberhasilan. Benar, seperti brainstorming contohnya. Sudah dipastikan ketika berpikir bersama, pasti bisa dijadikan satu tujuan agar terciptanya suatu solusi atau keberhasilan. Bisa dilanjutkan? Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan pendapat yang berakibat pada waktu pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya saling lempar tanggung jawab bila terjadi kesalahan. Yang kemudian yang ketiga, beda pendapat sehingga banyak terjadi sifat egois pada seseorang yang mengacu kepada keputusan. Ya, kesimpulan kekurangan ini biasanya tuh diambil oleh kebanyakan orang memiliki ego yang tinggi. Ya, pertama ini terjadinya perbedaan pendapat, ya, berakibat pada waktu pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Kalau pengambil keputusan memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena tiap orang memiliki ide yang berbeda-beda.
Yang kedua, kemungkinan terjadi saling lempar tanggung jawab bila terjadi kesalahan. Ini kemungkinan sudah pasti sih, karena tiap orang memiliki ego masing-masing dan mereka itu tidak ingin disalahkan dan tidak mau mendapatkan beban yang seperti teman-temannya. Tentunya bedanya pendapat sehingga banyak terjadi keegoisan yang mengacu pada keputusan. Memang banyak setiap pengambil keputusan, semua ingin keputusannya digunakan dan tidak yang mau mengalah. Ya, bisa dilanjut, Saudara Kamal. Kemudian slide selanjutnya ada langkah pengambilan keputusan untuk organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Yang pertama ada mengklasifikasikan masalah. Yang kedua ada mendefinisikan masalah. Yang ketiga ada menspesifikasikan jawaban terhadap masalah. Yang keempat ada memutuskan apa yang benar dan bukan apa yang dapat diterima. Kemudian yang kelima, merencanakan tindakan yang dilaksanakan terhadap keputusan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, menguji keabsahan dan efektivitas keputusan terhadap serangkaian kejadian nyata. Ya, benar. Langkah-langkahnya sudah sangat jelas. Yang pertama, mengklasifikasikan masalah. Ya, kita di sini mencari masalahnya ada di mana dan apa saja. Ya, selanjutnya mendefinisikan suatu masalah. Kita harus mengetahui masalah itu sebenarnya dengan memeriksa berulang kali semua fakta serta membuang definisi yang gagal mencakup semua fakta tersebut. Yang ketiga ada menspesifikasikan jawaban terhadap masalah. Mendefinisikan spesifikasi seperti hal-hal apa saja yang harus diselesaikan apabila keputusan sudah diambil beserta resiko atau halangan yang harus ditangani. Ya, lanjut ada yang keempat, memutuskan apa yang benar dan bukannya apa yang dapat diterima. Melakukan sebuah kompromi yang benar tanpa memboroskan waktu untuk mempertimbangkan apa saja yang dapat diterima. Nah, selanjutnya yang kelima, merencanakan tindakan yang harus dilaksanakan terhadap keputusan tersebut. Untuk memiliki ini ya, untuk memiliki ini harus memiliki komitmen untuk merealisasikan keputusan dengan menentukan orang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan keputusan tersebut serta tindakan yang harus dikerjakan agar pekerjaan itu dapat diselesaikan. Yang terakhir ada menguji keabsahan dan efektivitas keputusan terhadap serangkaian kejadian nyata. Menguji keabsahan ini memberikan umpan balik berdasarkan data terhadap pelaksanaan yang gagal. Seperti itu. Ya, jelas. Dilanjutkan. Ya, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi atau pengambilan keputusan yang merupakan individu atau kelompok. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam memanajemen sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya. Maka oleh sebab itu, seseorang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Harus dipikirkan secara matang juga ya, saudara, agar tidak terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan tekanan atau beban pikiran dari seseorang tersebut atau organisasi. Ya. Cukup jelas sekali untuk kesimpulan dari saudara Kamal. Ya, saya simpulkan sedikit, pengambilan keputusan sangat penting, benar. Sangat penting, apalagi untuk individu maupun berkelompok. Itu bisa jadi acuan untuk kedepannya.
dan harus dipikirkan secara matang. Ya, tadi seperti Saudara Kamal bilang, dipikirkan secara matang agar mendapatkan hasil yang baik, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tekanan. Baik, cukup jelas ya, Saudara Kamal. Berlanjut. Oh, udah habis. Oke. Terima kasih untuk pemateri Saudara Kamal dan Saudara Raffi. Materinya cukup ini ya, cukup jelas dan menarik, dan PPT-nya juga bagus. Ya, Ya, terima kasih Saudara Agi. Terima kasih Saudara Agi. ya, ya cukup sekian tugas besar dari kelompok kami, kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang udah berkenan nonton. Semoga hari-harinya diberkahi. Jangan lupa like, komen, dan Terima kasih. subscribe. Dan Terima kasih. subscribe ya. Subscribe, guys. Terima kasih.